Bab 086, Sikap Sasha. Mas, kita langsung ke sekolah Koyu ini? Tanya Yami. Iya, sekalian ajak dia makan di luar. Soalnya karena banyak mikir aku jadi lapar, jawab Barata. Matanya masih terpaku ke arah depan mobil. Yami terdiam beberapa saat. Dia pegang tas punggung yang disimpan di atas pangkuan. Mas, selamat ya. Semoga Mas bisa memegang jabatan ini dengan penuh amanah, ucap Yami. Kenapa ucapin selamatnya sedih gitu? Barata masih berusaha menyembunyikan kekalutan dalam hati. Soalnya banyak bahaya yang mengintai Mas Barat di depan sana. Tahu sendiri Yami bukan pemberani dan nekat kayak Mas, alasan Yami. Barata terkekeh. Kamu khawatir boleh buat jaga-jaga. Takut jangan. Kalau kamu takut, lawan bakalan gunakan itu untuk nekan psikologis kamu. Pikiran yang tertekan akan bikin kamu gak bisa mikir jalan keluar, nasihat Barata. Akhirnya mereka tiba juga di parkiran sekolah Koyu. Pasangan ini turun dan saling berpegangan tangan berjalan menuju sekolah. Mereka antre bersama orang tua lain untuk menjemput anak mereka. Yami bisa melihat Koyu yang mengintip dari jendela. Anak itu melambaikan tangan. Begitu giliran orang tuanya, Koyu berlari dan memeluk sang ibu. Uma, aku kangen, ucap Koyu. Sama papa enggak? Barata terlihat cemburu. Koyu melepas pelukan pada Yami kemudian mengulurkan tangan meminta Barata untuk menggendong. Setelah pamitan pada guru lain, keluarga kecil itu meninggalkan tempat. Duduk di mobil, Koyu terlihat tak sabar untuk segera pulang. Tadi di sekolah main apa, Koyu? Tanya Barata sambil menyalakan mesin mobil. Papa, Koyu tadi ada pasir banyak. Di kotak gitu. Kerangnya juga ada. Koyu seneng, cerita anak itu. Udah nambah lagi belum temennya? Apa cuman itu dua? Yami kini yang bertanya. Koyu berpikir lama. Itu loh, temen lain gak mau main. Suka nakal, jawab Koyu dengan wajah kecewa. Sepertinya dia juga sudah berusaha keras untuk bisa main dengan teman lainnya. Nakal kenapa? Barata terlihat bingung. Berantem terus. Koyu membuka tasnya. Meminta Yami untuk mengecek apa barangnya ketinggalan apa tidak. Sama Koyu. Terka Barata. Gak dong. Koyu anak baik. Sama temen lain berantem terus. Kelas Koyu temennya cuman 10, jelas anak itu. 5 perempuan dan 5 laki-laki, tambah Yami hingga Barata mengangguk mengerti. Pantesan dia gak bisa nambah teman. Kekehan Barata terdengar begitu renyah. Akhirnya mobil menepi di sebuah restoran seafood. Mereka turun dari mobil dan langsung mencari meja kosong. Kebetulan hari itu restoran tak terlalu penuh. Begitu mereka duduk, pelayan sudah datang menghampiri dan memberikan menu makanan. Baik Barata dan Yami langsung membuka menu bersama. Sedang Koyu memberikan mandat pada kedua orang tuanya. Mbak, ikan bakarnya pisah sambal saja. Soalnya anak saya gak bisa makan pedas, pesan Barata. Kepitingnya juga. Pelayan balik bertanya. Kalau ini buat 2. 1 bumbu padang dan 1 lagi yang gak pedas mana ya, Mbak? Barata minta ditunjukkan menu. Dan selesai sudah pesanan mereka. Sekarang waktunya menunggu makanan datang. Koyu seperti biasa akan main tabletnya di mana permainan huruf dan hafalan Al-Quran berada. Mas, kata teman-teman di kampus ada yang naksir Yami, ungkap Yami karena merasa tak nyaman dengan anggapan banyak orang tentang dirinya. Dia juga takut Barata mendengar itu dari orang lain. Siapa? Tanya Barata penasaran. Ketua BEM. Namanya Ergi. Yami ketemu pas mau daftar, tapi gak ngobrol lama. Terus tadi orangnya deketin terus. Yami gak nyaman. Yami mengusap hidungnya yang gatal. Yakin dia suka sama kamu? Barata memastikan dulu. Takutnya hanya salah paham saja. Kata teman-teman gitu. Tapi Yami gak tahu. Nanti malah dibilang kepedean. Cuman kalau dia deket gitu, bukannya nanti Yami malah dosa kalau dibiarin. Kini bertambah satu lagi pikiran Barata. Kamu bilang di depan dia kalau kamu punya anak sama suami. Aku yakin dia ngejauh sendiri, saran Barata. Pria itu usap kepala Koyu yang duduk di sampingnya. Yami menatap kedua lelaki yang duduk di hadapan. Makin sini ngeliat Koyu makin mirip Mas Barat, ya.
Komentar Yami. Emang kenapa? Siapa tahu Koyu nanti bakalan jadi CEO kayak Papa Barat. Iya, kan? Barata mencubit gemas pipi Koyu. Namun, anak itu menatap tajam. Koyu mau jadi ustaz. Imam Masjidil Haram juga. Gak CEO, tolak Koyu. Barata menggaruk bagian belakang kepala. Dia merasa malu karena kena tegur anak sendiri. Makanan datang dan terhidang di atas meja. Yami langsung mengambil nasi dan mereka mulai makan. Koyu juga sudah bisa makan sendiri dengan tangan dan alat makan. Papa, Koyu suka kepiting. Mahal dan enak, ucap Koyu memancing tawa. Ini gak mahal buat papa, kilah Barata. Koyu ini mahal. Uma gak beli kepiting, gak ada uang, curahan hati Koyu akan masa lalu. Barata menarik napas panjang. Sekarang kamu bisa beli banyak-banyak. Gak perlu mikirin uang. Papa pasti beliin. Barata ingin Koyu melupakan hidupnya saat sulit dulu. Selesai makan, pasangan itu langsung pulang. Tadinya mereka hendak membeli buku untuk Koyu. Hanya saja, ternyata jalanan begitu macet. Di Bandung kayak gini juga, Mi? Tanya Barata. Namanya kota sama aja. Apalagi akhir pekan dan jam kantor kayak sekarang. Di jalanan utama macetnya kebangetan, jawab Yami. Dia merasa kangen ingin pulang ke Bandung. Entah kapan itu bisa terlaksana. Pasalnya Yami tak ada keluarga yang bisa didatangi. Hanya saja, Bandung tetap kota kelahirannya. Mas, kapan kita main lagi ke Lembang? Terus Yami juga mau ke makam orang tua Yami lagi, pinta Yami. Kalau semua masalah ini sudah mendingin, ya. Ini masih di puncak dan bahasa pasti sekarang lagi marah berat, jawab Barata. Ponselnya berdering. Dengan disambungkan ke earphone, Barata angkat panggilan itu. Untung saja karena macet dia tak terlalu harus repot menyetir. Justru harus sering berhenti. Temanku yang penyidik itu menghubungi. Katanya ada sesuatu yang salah di tubuh kakak kamu, ungkap Kevin. Apa? Tanya Barata. Di hasil penyidikan sebelumnya hanya disebutkan kecelakaan karena sopir mengantuk. Cuman gak disebutkan alasan mengantuknya kenapa. Terus hasil tes darah dan urin ada kandungan obat tidur dan kandungan obat itu ada di botol air mineral yang ada di dashboard, ungkap Kevin. Terus kenapa itu gak dibahas? Barata terdiam sejenak untuk berpikir. Pasti bahasa udah nyuap supaya kasus ini gak terangkat, komentar Barata. HP kedua korban sudah di hard reset. Kamu apa bisa minta sama temen kamu itu untuk balikin semua data? Tanya Kevin. Memang bisa aku ambil barang bukti. Barata menyebutkan bagian sulitnya. Kevin berpikir lama. Aku akan minta ahli forensik IT buat balikin data. Tenang aja, aku punya banyak orang dalam. Lakukan apa yang kamu bisa buat hasilnya langsung jalu ungkap ke publik. Bahasa harus cepat ditahan supaya gak nambah korban. Barata tutup panggilan. Tiba di rumah tepat azan maghrib. Rasanya seperti dikejar sesuatu. Apalagi Yami dan Koyu yang terbiasa salat tepat waktu. Terpaksa mereka lebih dulu wudu untuk salat. Begitu selesai mengerjakan fardu, barulah ketiganya mandi. Barata tak mengaktifkan ponsel hingga isya. Dia ingin fokus dalam beribadah. Begitu pukul 8 ponsel langsung memunculkan banyak notifikasi. Banyak di antara itu ucapan selamat dari kolega Elias dan pemilik saham lainnya. Sedang sisanya pesan dari bahasa yang marah karena masalah Bianca. Barata kali ini sadar harus menelepon Sasha. Pasti wanita itu akan merasa terpuruk akan sikap suaminya. Dia gak pulang ke rumah. Pasti pergi ke tempat simpanannya. Mau kemana lagi dia, komentar Sasha. Udah pasti dia gak ada muka buat ketemu sama kamu. Terus gimana sekarang keadaan kamu? Barata merasa cemas. Namun, yang dicemaskan malah tertawa. Aku puas. Aku minta papaku untuk manggil polisi dan usut korupsi dalam tubuh Elfam. Aku yakin keluarga kamu akan semuanya terseret. Tapi ini semua terjadi hanya saat pimpinan bahasa. Jadi kita pastikan dia harus bayar ganti rugi dan mengembalikan seluruh aset, tegas Sasha. Kamu beneran bakal bikin dia miskin. Barata menaikkan alis. Kamu masih kasihan karena dia kakak kamu. Pasti, namanya juga saudara.
Cuman, aku tahu kalau dia punya uang pasti akan balas dendam suatu saat. Paling enggak bikin dia sadar perbuatannya itu salah. Barata menatap langit-langit ruang kerja. Sedang Sasha masih banyak memperhitungkan sesuatu. Barat, waktu aku menikahi kakak kamu, aku pikir dia suami yang sempurna. Dia perhatian sama kamu dan Baginda. Dia pernah bilang sama aku ingin gantikan posisi orang tua kalian. Entah saat itu aku yang bucin atau memang dia tulus, ungkap Sasha. Barata mencoba mengingat masa dulu ketika keluarganya terasa masih baik-baik saja. Ada nenek yang menjadi penengah di antara mereka. Kamu ingat kapan sikap Bahasa berubah? Misal dia mulai sibuk gak jelas atau apa? Sasha berpikir lama. Aku juga bingung. Apa karena aku kurang perhatian sama dia? Iya mungkin aku terlalu sibuk sama pergaulanku. Di sisi lain Barata baru tahu sisi lain Sasha. Rupanya dia mudah menyadari kesalahan sendiri. Sebenarnya Bahasa beruntung banget punya kamu. Gak cuman dukung karir dia, kamu juga gak sepenuhnya jatuhin kesalahan ke dia. Barat, kamu lihat sendiri. Lelaki itu sekalinya mengkhianati istri akan semakin jauh melakukan kesalahan. Kamu beruntung sadar sendiri. Aku yakin alasan Bahasa sejauh ini pun karena cemas takut ketahuan. Selingkuh butuh uang, alibi dan kebohongan. Ujungnya apa yang kamu lakukan akan semakin kejam. Aku tahu, Makasih banyak. Jaga Bimaya baik-baik. Kapan kamu akan bercerai? Sasha tertawa. Aku lagi bicara sama pengacara. Aku akan tuntut tunjangan untuk anakku dan lebih dari itu, aku akan berikan analis pelajaran penting. Kamu ingin hak asuh Bianca, kan? Kalau begitu, biar aku kirim dia ke penjara dulu. Kita lihat apa dengan begini dia masih berani bilang cinta. Yakin? Gak ada alasan lain lagi Barat. Kalau ingin benci sekalian benci. Keraguan cuman bikin kamu mundur. Teruskan tujuan kamu, aku titip masa depan anakku sama kamu, pinta Sasha. Bab 087, Surat Pertama. Udah kamu cari tahu? Tanya Bahasa pada sekretarisnya. Saya menemukan sesuatu yang menarik, Pak. Ternyata kakak dari pembantu yang dinikahkan dengan Tuan Barata, pernah sekolah di universitas yang sama. Perempuan itu ibu kandung dari anak yang bernama Koyuza. Tapi sudah meninggal beberapa tahun lalu, ungkap sekretaris. Benarkah? Menarik. Bahasa mengusap dagunya. Saya mencoba menelusuri tentang wanita itu di kampusnya dulu. Ada beberapa yang mengaku pernah melihat wanita itu dengan Tuan Barata. Bahkan ada salah satu bodyguard yang dulu bekerja untuk Nyonya Ratna bilang, beliau sering mendapati Tuan Barata di kosan perempuan itu, tambah sekretaris. Apa ada kemungkinan Barata ayah kandung anak itu? Bahasa menaikkan sebelah alis. Hingga saat ini belum terungkap siapa ayah kandung anak itu. Hanya saja, nenek Anda memberikan aset tentu ada alasannya. Bahasa tertawa dengan puasnya. Begitu, jadi selama ini dia menyimpan rahasia besar. Menurut kamu, apa yang akan Dewan Komisaris katakan kalau sampai Barata ketahuan pernah menelantarkan wanita yang dia hamili? Sekretaris menggeleng. Pak, belum ada bukti kuat. Kalau kita ungkap ini dan tidak bisa membuktikan, kemungkinan kita bisa dituntut kembali, nasihat sekretaris. Lalu aku harus apa? Bahasa terlihat kesal. Anda tahu sendiri bagaimana Tuan Barata melindungi istri dan anak itu. Akan lebih baik, Anda pengaruhi saja pikiran wanita itu. Saya yakin pikiran Tuan Barata akan kacau kalau rumah tangganya hancur. Bahasa menutup mata. Dia membayangkan wajah Annelies yang kini pergi tanpa kabar membawa Bianca. Tiba-tiba salah satu staf datang. Pak, polisi tengah mencari Anda. Kini kasus Tuan Baginda berubah menjadi kasus pembunuhan dan Anda menjadi terduga pelaku. Surat panggilan tiba di kediaman utama Anda. Apalagi ini? Kenapa bisa? Bukannya aku sudah perintahkan kalian untuk membuat semua orang yang tahu tutup mulut? Bahasa kembali naik amarahnya. Pak, sabar. Saya akan carikan pengacara segera. Hendak menelpon pengacara mereka, sekretaris mendapatkan telepon. Pak, Tuan Dodi menelepon Anda. Apa harus saya angkat? Bahasa merebut ponsel dari tangan sekretarisnya. Ada apa, Pak?
Tanya Bahasa pada ayah Annelies itu. Hubungan mereka sudah lama Dodi ketahui dan bantu tutupi. Alasannya jelas saja karena itu menguntungkan baginya. Ethan meminta polisi menyelidiki kasus korupsi perusahaan. Kalau begini kamu bisa ketahuan. Lebih baik kamu cepat pindahkan semua aset atas nama Bianca, tegas Dodi. Di mana Annelies? Bahasa tak langsung mengiyakan permintaan itu. Tentu dia harus amankan anak kamu. Apalagi sekarang polisi sedang mencari dia karena tuduhan palsu pada Delia. Kamu jangan pikirkan hal lainnya lagi. Ini demi masa depan anak kamu. Tegas Dodi. Kalau gitu bantu aku. Tolong suap beberapa polisi yang sedang menangani kasus Baginda. Pokoknya jadikan seperti rencana awal di mana Barata yang akan dicurigai, tegas Bahasa. Kamu waras. Kalau aku bantu kamu, namaku di perusahaan akan ikut hancur. Ini semua karena keteledoran kalian. Kenapa aku harus ikut merasakan? Suara Dodi terdengar meninggi. Aku lakukan semua ini demi anakmu. Demi masa depanku dengan Annelies dan membawa kamu ke posisi komisaris. Sekarang kamu malah membuangku seperti ini. Bahasa balas membentak. Kamu ingin putriku, usaha. Jangan berpangku tangan dengan keadaan. Kalau kamu gak mampu, kamu sama sekali tak pantas jadi suami Annelies ataupun ayah dari Bianca. Pada akhirnya Bahasa sadar dirinya hanya dimanfaatkan. Kalian semua licik. Ingat Dodi, kalau aku jatuh pasti aku akan seret kamu bersamaku. Gak akan aku lepaskan. Kamu akan menyesal dengan apa yang kamu katakan itu. Ancam Bahasa. Bahasa mematikan panggilan telepon. Dia berikan ponsel itu pada sekretarisnya kembali. Bagaimana, Pak? Tanya sekretaris. Aku akan kabur ke luar negeri. Cari Annelies sampai dapat, aku harus bawa dia dan Bianca, titah Bahasa. Lalu bagaimana dengan Tuan Barata? Tanya sekretaris. Lakukan rencana yang tadi. Aku ingin lihat bagaimana dia di posisiku sekarang. Bahasa mengepalkan tangan dan memukul meja kerja. Keesokan hari apa yang Barata terjadi? Ruang Annelies mengalami kebakaran dan hampir seluruh berkas terbakar. Untungnya tak sempat merembet ke ruangan lain. Sedang staf Bahasa mengambil beberapa berkas dari kantor tengah malam tanpa izin pada pemilik ruangan yang baru. Rupanya kunci ruangan itu sudah diduplikat. Bagaimana ini? Kalau semua laporan itu hilang karena terbakar, kita tidak akan bisa melakukan penyelidikan, keluh Ethan. Tetap bisa. Di ruangan itu tak ada apapun lagi. Termasuk di ruangan CEO. Mereka terlalu terburu-buru hingga tak memeriksa isi mapnya, ungkap Barata. Maksud kamu? Ethan terlihat bingung sambil menatap Barata. Sedang yang ditatap memasukkan tangan ke dalam saku jas. Mata Barata melihat lurus ke arah ruangan Annelies yang terbakar. Aku sudah tukar isinya saat mereka kalut, jawab Barata. Terus isi dokumen yang mereka ambil apa? Ethan cukup kaget dengan apa yang Barata lakukan. Kertas-kertas di tukang loak, jawab Barata dengan bangganya. Sedang Sasha hari ini datang ke kantor polisi. Dia sudah ditemani seorang pengacara. Duduk di sebuah ruangan, Sasha melaporkan kasus perzinahan suaminya dengan Annelies. Ini bukti atas hubungan mereka yang juga diketahui oleh suami dari wanita itu. Sasha memberikan surat permohonan gugatan cerai yang sempat Baginda buat. Surat itu Barata yang memberikan padanya. Saya harap, Bapak bisa cepat memprosesnya. Saya tidak tahan melihat wanita itu hidup tenang. Dia harus membayar luka yang dia berikan pada saya, tegas Sasha. Setelah melapor, Sasha berjalan keluar kantor polisi. Dia mendapatkan kabar kalau orang Bahasa mencari Bianca ke sekolah. Tentu Sasha rasanya semakin gemas. Dia cari anak wanita itu, tapi tidak dengan anaknya sendiri. Lelaki macam apa dia? Ingat, suatu hari saat kamu kesulitan jangan harap mencari anakku, tekad Sasha. Tadinya dia tak ingin memberitahu Bimaya tentang sosok Bahasa. Selama ini Bimaya terlalu kagum dengan Bahasa sebagai seorang ayah. Lelaki itu begitu sempurna di mata Bimaya. Nyatanya, Bahasa sama sekali tak menyayangi Bimaya dengan cara yang sama. Layaknya cinta Sasha, kasih sayang Bimaya bagi Bahasa hanya lelucon yang dia mainkan.
Ma, Papa jadi gak pulang lagi? Tanya Bimaya di dalam mobil. Dia gak akan pulang dan jangan kamu cari. Papa tidak sayang kita. Dia lebih sayang dirinya sendiri. Dia anggap kita bukan keluarga lagi, nasihat Sasha. Kenapa? Bimaya terlihat kecewa. Antara percaya atau tidak dengan ucapan ibunya, dia tetap berharap papanya bisa kembali dan semua perkataan ibunya salah. Karena kita bukan siapa-siapa buat papa kamu. Dia yang pergi. Ingat itu. Kamu jangan sedih. Kamu harus jadi lelaki hebat. Biar suatu hari papa kembali, dia menyesal udah ninggalin kamu. Sasha peluk Bimaya dengan air mata yang mengalir. Di sana Bimaya sadar, ibunya memang benar hingga begitu terluka. Mama jangan nangis. Bima baik-baik aja kok. Bima gak apa-apa, papa gak pulang. Tapi mama harus seneng. Bimaya mengusap pipi sang ibu. Sasha tersenyum. Dia beruntung putranya itu begitu pengertian. Mama harap kamu gak ikutin sifat papa kamu, Bima, batinnya. Berminggu-minggu lamanya setelah itu, bahasa menghilang. Begitupun Annelies. Semua terasa terlalu hening bagi Barata. Pria itu berdiri di dinding kaca ruang CEO yang sudah diperbaiki. Masih belum ketemu? Tanya Barata pada Galuh yang baru masuk. Saya curiga mereka kabur ke luar negeri, timpal Galuh. Bahasa dan Annelies sudah menjadi salah satu tersangka kasus korupsi perusahaan. Mereka pun terbukti menjadi dalang pembunuhan berencana terhadap Baginda, dan tuduhan palsu pada Delia. Orang-orangnya bahasa beberapa tertangkap. Kebanyakan mereka tidak ada yang tahu kepergian pria itu. Soal hukuman aku tak peduli. Itu urusan pihak berwajib. Aku memikirkan Bianca. Gimana keadaan anak itu sekarang? Barata mengusap kening. Saya tetap akan berkoordinasi dengan polisi, Pak. Saya harap segera Nona Bianca ditemukan. Sasha menemukan sebuah hasil tes DNA Bianca dengan bahasa. Hasilnya bahasa dinyatakan sebagai ayah kandung dari Bianca. Tentu saja itu menjadi pukulan sendiri bagi wanita itu. Namun, Barata tak mudah percaya begitu saja. Bagaimana mungkin teman selingkuh yang hanya bertemu beberapa kali bisa memberikan anak, sementara suaminya tidak? Berangkat dari itu, Barata bertekad melakukan tes yang sama jika dia menemukan Bianca kelak. Dia merasa ada hal besar di balik hasil tes itu. Sedang Yami masih menikmati masa-masanya menjadi mahasiswa baru. Kini dia mulai sibuk menghafal materi kuliah. Mi, Kak Ergi kayaknya masih ilfil sama kamu. Dia bahkan ikutan gak pernah nyapa kita, komentar Sakinah. Gak apa. Lagian juga lebih baik jauhi yang bukan mahram. Aku udah bilang sama dia udah nikah, dia masih gak percaya, omel Yami sambil membawa kotak bekal. Untung suami kamu jemput kemarin. Kalau enggak, kebayang dia terus ngejar kamu. Sakinah ikut gemas. Padahal harusnya menurut Sakinah Ergi bisa lebih menjaga nama baik. Saat tengah makan, seorang pria dengan topi datang menyimpan sesuatu di atas meja Yami. Jelas Yami kaget. Dia menatap pria itu dengan penuh curiga. Pria itu berlari seakan takut dikejar. Apa sih? Periksa barang kamu, Mi. Takut ada yang hilang, saran Sakinah. Yami membuka tas gendongnya. Masih aman. Laptop dan dompet masih ada di sana. Ini apa? Intan menemukan kertas. Yami ambil kertas itu dari tangan Intan. Jadi ini yang tadi dia simpan. Pikir Yami. Kertas itu terlipat. Apa kamu yakin suami kamu selama ini laki-laki yang jujur? Sebelum kuliah di Amerika, Barata kuliah di universitas yang sama dengan Anala. Pernah kamu tanyakan akte kelahiran anak kamu? Begitu isi kertas tersebut. Di sana jantung Yami berdegup. Semua komentar orang tentang kemiripan Koyu dengan Barata seakan terngiang di telinganya. Gak mungkin, batin Yami. Seluruh tubuh Yami terasa lemas. Tangannya gemetaran. Saat itu juga, sendok di tangan Yami terlepas ke lantai. Mi, kamu baik-baik aja? Tanya Intan. Yami menatap Intan sejenak sebelum jatuh tergeletak di lantai. Semua hitam di pandangan Yami. Suara-suara di sekitarnya perlahan menghilang menjadi sunyi. Later. Bab 088, Kabar Bahagia Kita.
Anala, panggil Yami. Dia berada di depan tangga sebuah gedung kosan mahasiswa. Masih membekas kenangan akan setiap detail tempat itu. Yami naik ke tangga sambil berpegangan. Napasnya sesak, di sana nanti dia akan melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Di ujung tangga itu muncul seorang wanita dengan rambut dikucir. Dia menerka Yami ingin mencari Nala. Langsung dorong aja pintunya, titah wanita itu sambil tersenyum licik. Yami terus maju dan berhenti tepat di depan pintu. Suara musik yang nyaring terdengar dari dalam. Entah apa fungsinya Nala menyalakan musik sekeras itu. Tangan Yami mendorong pintu, dia melihat punggung seorang pria tanpa tertutup pakaian. Yami tertegun. Mas Barat, panggil Yami. Pria itu berbalik dan menyerupai sang suami. Yami menutup mulut dengan telapak tangan. Yami, aku bisa jelasin, ucap Barata terbata-bata sambil menutup setengah tubuh dengan selimut. Posisinya pria itu masih duduk di atas tempat tidur. Di belakang Barata, Anala duduk menghadap Yami. Dia tersenyum dengan penuh kemenangan. Ngapain kamu ke sini? Dia milikku, tegas Nala sambil melingkarkan lengannya dari belakang leher Barata sedang kepalanya bersandar ke bahu pria itu. Dia suami aku, teh. Jangan. Pinta Yami. Anala tak menggubris, dia tetap memeluk Barata. Lepasin Mas Barat. Teriak Yami. Mi, panggil sebuah suara. Yami membuka mata. Dia kaget melihat sosok Ergi ada di sana tengah duduk di kursi samping tempat tidur. Mana suami aku? Tanya Yami panik. Suami kamu lagi di jalan, Mi, jawab Sakinah mengusap kening Yami. Terasa panas suhu badan wanita itu. Bangkit dari tempat tidur, Yami menunduk diam. Isi surat itu sungguh langsung menjatuhkan mentalnya. Apa iya begitu? Gak mungkin Mas Barat bohong sama aku. Dia udah bertaubat, batin Yami. Rasanya hati ingin lekas bertemu dengan sang suami. Yami, ini. Sakinah memberikan surat yang Yami dapatkan ke tangan Yami langsung. Aku gak baca, kok. Pasti isinya privasi. Wanita itu tersenyum. Makasih banyak. Yami langsung mengambil tasnya yang ada di nakas dekat tempat tidur. Kini ia berada di ruang kesehatan. Kalau emang gak enak badan lebih baik kamu jangan masuk kuliah, Yami, saran Ergi. Sebenarnya Yami bingung kenapa Ergi bisa ada di sini. Siapa yang bawa aku ke sini? Tanya Yami takut Ergi menggendong dan menyentuh tubuhnya secara langsung. Aku dan teman-teman pakai tandu. Aku tahu kamu gak akan nyaman disentuh. Terus Intan, Sakinah dan Wulan yang naikin kamu ke tandu, jelas Ergi. Alhamdulillah, ucap Yami lega. Wanita itu melirik ke berbagai sisi. Di ruangan itu ada beberapa rak berisi obat dan alat medis. Di samping ranjang terdapat gorden putih yang menjadi sekat dengan ranjang lain. Tak lama Ayah dan Wulan datang. Aku udah jelasin ke mahasiswa yang bikin rumor gak jelas. Ayah terlihat berkeringat. Jelasin apa? Tanya Yami bingung. Biasa, Mi. Kalau ada yang bikin geger di kampus ada aja yang umbar gosip kemana-mana. Ada yang bilang kamu lagi hamil duluan, depresi sampai bilang kena kanker. Kali ini ekspresi Wulan menunjukkan kekesalan. Astagfirullah. Kenapa mereka tega begitu? Padahal kalaupun hamil, aku ada suami dan kami nikah udah lama, komentar Yami. Apa suami kamu bikin kamu bahagia, Mi? Tanya Ergi membuat kekakuan di antara mereka. Tak ada satupun yang membalas ucapan Ergi, termasuk Yami. Kenapa aku harus gak bahagia? Selama ini aku baik-baik aja sama dia. Suamiku selalu bikin aku senang, jawab Yami dengan yakin. Jujur dia juga agak tersinggung. Hanya saja Yami tahu tidak perlu emosi. Tadi pas pingsan kamu nangis sambil nyebut nama suami kamu. Aku pikir kamu tertekan sekarang karena masalah rumah tangga. Ergi jelas sekali cemasnya. Itu karena aku mimpi buruk. Biasanya gak gini. Mungkin karena capek, biasa rebahan di rumah dan sekarang mulai kuliah. Kak Ergi, boleh aku di sini sama temanku saja? Soalnya aku takut suamiku datang dan salah paham, pinta Yami. Ergi mengangguk. Dia berdiri dan pamitan keluar. Saat Ergi membuka pintu, Barata sudah tiba di ruang UKS. Keduanya berpapasan. Kamu kenapa di sini?
Tanya Barata. Karena pernah ditunjukkan sosok Ergi. Barata yang mudah hafal sesuatu tentu langsung mengenali pria itu. Aku tadi nolongin Yami karena dia pingsan dan gak ada yang bawa dia ke UKS. Jadi aku pakai tandu, jawab Ergi tak ingin Yami mendapat kesalahpahaman karena dirinya. Terima kasih banyak sudah bantu istriku, ucap Barata dengan tulus. Ergi agak kaget. Dia pikir pria itu akan menunjukkan sikap kesal. Barata lekas masuk ke dalam. Dia melihat Yami dengan wajah pucat menatap ke arahnya dengan pandangan lirih. Sayang, kamu gimana keadaannya? Barata langsung mendekat dan memegang kening Yami. Begitu sadar istrinya terasa panas, Barata semakin panik. Kita ke rumah sakit sekarang, ajak Barata khawatir. Mas Barata, tadi kata dokter yang meriksa memang baiknya Yami dibawa ke rumah sakit. Soalnya kemungkinan lagi hamil. Sakinah menengahi. Terdiam beberapa saat Barata, wajahnya antara kaget dan bingung. Kenapa, Mas? Yami rasanya kecewa melihat reaksi suaminya itu. Enggak, aku seneng dengar kamu hamil. Cuman kaget aja. Maksudnya aku mau punya anak, tapi gak ngangka sekarang beneran ada. Kita periksa sekarang aja, ya. Aku gak mau anak kita kenapa. Barata memegang tangan Yami. Terlihat jelas wajah bahagianya. Pria itu menggendong Yami ke parkiran. Beberapa mahasiswi yang melihat menatap iri. Mereka seperti melihat adegan komik saat seorang CEO tampan menggendong pujaan hatinya dengan adegan romantis. Yami duduk di kursi depan. Barata pasangkan safety belt di tubuh Yami. Kalau pusing bilang, ya. Aku setir mobilnya pelan-pelan. Aku gak mau anak kita terganggu. Tangannya begitu lembut menyentuh pipi Yami. Setelah pamitan dengan teman lain, mobil Barata meninggalkan parkiran menuju rumah sakit. Yami bisa melihat bagaimana suaminya itu tersenyum seperti baru mendapatkan hadiah yang sudah lama diidamkan. Lelaki ini, yang begitu ingin memiliki keturunan. Bagaimana bisa dia meninggalkan wanita yang dia hamili? Enggak, surat itu salah, pikir Yami mencoba menenangkan diri. Mereka akhirnya dipanggil ke ruang periksa. Di sana Yami diminta menggunakan tes pack dan tes darah agar semakin jelas hasilnya. Cukup lama menunggu sampai hasil laboratorium keluar. Selama itu, Barata memberikan Yami makan agar istrinya tidak lemas. Aku bisa makan sendiri, Mas, keluh Yami yang merasa malu akibat dilihat orang lain. Sayang, kamu tahu betapa besar suami yang ngasih kamu nafkah. Nyuapin kamu termasuk kasih nafkah juga. Apalagi istri lagi hamil, pahala buat aku makin besar. Barata mengeluarkan jurus handal untuk membujuk istrinya. Koyu udah Mas titipin ke Bilala. Pikiran Yami terpaku dengan hal lain. Alhamdulillah sudah, istriku. Aku kirim 10 bodyguard buat jemput dia, jawab Barata. Banyak banget, Mas. Yami menaikkan sebelah alis. Aku masih takut selama bahasa dan antek-anteknya belum ketemu. Terlihat jelas beban di wajah pria itu. Barata cerita tentang keadaan Bianca. Mas, bukannya Yami mau suuzon. Masa harus tes DNA segala buat buktiin itu anak siapa? Maksud Yami, apa tujuannya Annelies tegasin itu anaknya Kak Bahasa? Barata mengusap dagu. Itu yang aku pikirin juga, sayang. Ada yang aneh sama kasus ini. Kayaknya Bianca digunakan untuk bikin bahasa takluk sama Annelies. Barata masuk dalam satu kesimpulan. Artinya Annelies yang selama ini pengaruhi Kak Bahasa bersikap begitu. Tapi untuk apa? Yami bingung. Keluarga. Selama ini Annelies sering pulang pergi ke Bandung. Orangku bilang aset dia Bandung bertambah banyak belakangan. Dia hanya ibu rumah tangga dan baru kerja beberapa bulan ini. Rasanya gak masuk di akal. Dan lagi, di ponsel Baginda sempat membahas soal aset itu. Dia tanya ke Zaid dari mana Annelies punya uang, jelas Barata. Akhirnya mereka mendapatkan panggilan juga. Hasil tes mereka bawa kembali ke ruang periksa dokter kandungan. Begini Tuan dan Nyonya, hasil tes pack memang belum terlihat jelas walau sudah ada 2 garis. Hanya saja hasil tes darahnya sesuai kadar HCG yang tertera, Nyonya Yami memang tengah mengandung. Dan sesuai dengan tanggal terakhir menstruasi artinya sekarang sudah masuk minggu ketiga.
Banyak berdoa semoga ibu dan janin sehat, ya. Pesan dokter. Alhamdulillah, ucap Yami dan Barata bersamaan. Ingin rasanya mengungkapkan kebahagiaan dengan saling berpelukan. Hanya keduanya tahu tempat. Dokter memberi masukan sekaligus beberapa obat untuk menguatkan kandungan. Barulah Yami dan Barata pamit pulang. Sepanjang perjalanan, Yami mengusap perut. Kabar bahagia akan keberadaan janin itu mengusir rasa sedih akibat isi surat yang dia terima. Yami bahkan sampai lupa. Kali ini anak kita perempuan apa laki-laki, ya? Tanya Barata. Laki-laki lagi juga gak apa. Biar Koyu ada teman. Kalau perempuan lebih baik karena kita udah punya anak lelaki, kan? Yami begitu cerah meski wajahnya agak pucat. Kamu sekarang harus mulai banyak makan dan jangan terlalu lelah. Ingat kata dokter tadi, 3 bulan awal kandungan itu masih terhitung lemah, sayang. Barata mengomel. Iya, Mas. Insya Allah aku akan jaga anak kita. Yami mengusap lengan Barata. Tiba di rumah, keduanya turun dari mobil. Mereka lekas masuk ke rumah setelah mengucapkan salam. Bi, Koyu udah sampai. Tanya Yami masih merasa khawatir dengan putra pertamanya itu. Sudah, Nyonya. Sekarang Tuan Koyu sedang di kamar belajar. Katanya besok ada ujian, jawab Bilala. Yami dan Barata saling tatap. Ujian apa? Emang TK ada ujian? Di sini keduanya sama-sama kebingungan. Yami dan Barata pernah merasakan TK dan selama itu tidak ada hal yang disebut tes atau ujian. Kedua pasangan itu naik ke lantai atas sekalian memberitahu Koyu tentang calon adiknya. Barata mengetuk kamar anaknya itu, dia tetap memberikan Koyu privasi. Assalamualaikum, salam Barata dan tak lama terdengar Koyu membalas salam. Anak itu membuka pintu kamar sendiri. Mana yang lagi belajar buat ujian? Emang ujian kayak apa yang Koyu mau ikuti? Barata penasaran. Dia berjongkok di depan Koyu. Itu papa. Koyu mau ikut ujian kehidupan, jawab anak itu dengan polosnya. Cerca de Seoul National. Ahí ese lugar está espectacular. Espectacular.